Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, ini adalah dongeng yang ke-13 pada malam ke-16. Jadi ada 3 hari tidak ada dongengnya. 2 sahabat dan 1 lagi karena saya ada deadline. Baiklah, saya akan membaca Al-Fatihah di dalam hati dan bersalawat, dan saya akan membacakan dari The Beloved and I, karena dongeng ini berdasarkan kitab The Beloved and I. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, oh Lord, in your bountiful, not in your wrath, who know your wrath, nor in the way whose steps go to perdition. Amen. Nah, pada dongeng yang ke-12, saya telah membahas beberapa poin-poin secara timeline mengenai masa awal dari Abbasiyah, yaitu sekitar 20 tahun pertama Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu pada tahun 750, dan saya membahas bahkan sudah sampai 780-an ya, berarti hampir 30 tahun ya. Nah, ada satu bagian yang kemarin saya tidak jelaskan, dan saya akan jelaskan sedikit, saya akan dongengkan sedikit, karena ini tidak bisa hanya disampaikan dalam satu poin. Ini menarik jika diceritakan secara berkesinambungan ya. Kita semua tahu adanya peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Dan sekitar masa itu pula, sekitar 10 tahun dari masa itu sudah ditemukan satu makam di Sulawesi, di Banggai tepatnya,
yang berjarak tahun sama, kira-kira 690 Masehi ya. Dan 100 tahun kemudian juga ada. Nah, dan itu artinya adalah 40 tahun pertama masa Abbasiyah. Dan kalau kita anggap mereka sudah ada di situ selama 10 hingga 12 tahun, berarti mereka sudah sampai di situ setidak-tidaknya pada saat Imam Ali atau Yazid memerintah di Umayyah. Nah, tetapi tidak hanya peristiwa Karbala itu yang terjadi sedemikian mengerikan. Itu kadang-kadang disebut juga sebagai Karbala yang pertama. Dan tentu saja itu adalah peristiwa Karbala yang dikenang dan diperingati oleh banyak muslim di dunia, khususnya umat Syiah. Dan umat Sufi memiliki cara mereka sendiri saat memperingati tragedi Karbala. Saya sedang berhitung, matematika saya jelek. Sekitar 80 tahun setelah tragedi Karbala ya, pada tahun 762 Masehi, berarti 82 tahun setelah Karbala. Nah, mudah-mudahan hitungan saya nggak salah. Ada peristiwa yang juga sangat mengerikan, yang ini sering disebut sebagai Karbala yang kedua, yaitu ini adalah peristiwa revolusi yang dikobarkan oleh seorang pemimpin dari faksi Ali, dan ia berasal dari wangsa Hasan, wangsa Imam Hasan al-Mujtaba. Namanya adalah Muhammad al-Nafs al-Zakiyah, atau dengan kata lain gelarnya ini menyebutkan beliau sebagai seseorang yang memiliki roh yang murni ya, al-Nafs al-Zakiyah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Mutana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini melawan ke wangsa Abbasiyah yang mengklaim mereka memiliki legitimasi dari Ahlul Bait untuk memimpin kekhalifahan. Nah, jadi di sini kalau menurut beberapa sejarawan, Abbasiyah mengatakan dirinya legitimate atau sah sebagai khalifah karena mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait. Karena sama-sama dari klan Hashim. Tapi kemudian mereka yang disebut Syiah itu membatasi yang disebut sebagai Ahlul Bait hanyalah dari keturunan Imam Ali ibn Abi Thalib. Nah, tampaknya kalau kita melihatnya dengan cara yang lain, sebetulnya klaim Abbasiyah itu tidak salah-salah amat gitu ya. Di sini saya bukan berarti ingin membenarkan Abbasiyah ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Al-Safah dan Al-Mansur bahwa mereka adalah bagian dari yang menerima transmisi secara berkelanjutan, secara pohon hayat melalui ayah mereka, yaitu Muhammad al-Imam. Kita tahu bahwa Muhammad al-Imam adalah salah seorang mursyid
yang melanjutkan sanad dari Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi sekalipun salah seorang penerus Imam Muhammad Al-Hanafiyah yang bernama Abdullah itu tidak memiliki keturunan laki-laki, tapi kemudian Abdullah ini dilanjutkan oleh keponakannya. Sayangnya saya mungkin belum sempat memeriksa apakah ini karena pernikahan begitu ya. Biasanya kan pada masa lalu begitu, supaya memang hukumnya seperti itu ya, supaya tetap berkelanjutan seperti halnya Nabi Muhammad kepada Fatimah, maka Fatimah menikah dengan Satukan. Nah, maka begitu juga dengan putri Abdullah. Kita tahu bahwa setidaknya ada satu putri Abdullah yang kemudian menikah dengan kakaknya sendiri, yaitu Imam Zaid. Mungkin ada beberapa putrinya yang lain, saya tidak tahu, saya belum memeriksa ya. Nah, ini pelanjut dari penulis Abdullah selanjutnya sampai tiba ke Imam Muhammad Imam. Saya nggak hafal sanadnya ya. Dan ini dianggap sebagai Ahlul Bait oleh Abbasiyah, tetapi kemudian orang Syiah itu memandang bahwa itu tidak sah karena mereka adalah wangsa Abbas, walaupun sama-sama wangsa Hashim, sama-sama dari Hashim. Ini cara pandang yang kemudian nanti akan juga berkembang ya di dalam dunia Islam, di dalam memahami apa itu Ahlul Bait gitu kan. Nanti di Sunni kan juga berkembang bahwa Ahlul Bait itu hanya Nabi Muhammad, Bunda Fatimah, Imam Ali, dan istri-istri Nabi Muhammad. Dan cucu-cucunya Nabi Muhammad yang anggaplah itu kalau dalam masa sekarang adalah the inner family atau the nucleus family, apa ya, keluarga inti, begitu. Sedangkan kalau saya biasanya mendefinisikan Ahlul Bait itu mirip tadi yang seperti Abbasiyah mungkin ya, bahwa ya siapa saja yang menerima transmisi dari para pohon hayat dengan sudah berinisiasi, dengan sudah menjalankan berbagai disiplin dan berada di dalam bait, di dalam heart itu ya, di dalam ocak. Hati di sini bukan hati, ini saya harus sering ulang-ulang, itu orang mengira hati itu hati, tapi ini adalah perapian atau ruang keluarga di mana biasanya terdapat dapur atau perapian atau pendiangan, ocak. Dan memang pada masa lalu biasanya ini adalah anggota keluarga inti, atau setidaknya mungkin ada extended family gitu ya, ada paman, bibi, keponakan ya kan, atau bahkan pembantu kita gitu kan, kadang-kadang tetangga kita gitu kan, yang banyak menolong kita anggap keluarga. Nah, itu biasanya. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa Salman Al-Farisi adalah Ahlul Bait. Dalam pengertian yang seperti saya sampaikan ini, maksudnya adalah yang menerima transmisi, menjalani disiplin, menerima inisiasi di dalam bait Imam Ali, di dalam bait Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dilihat-lihat, inilah awal mula model dari Wangsa Hasan yang membangkitkan semangat faksi Ali untuk melawan Abbasiyah. Jadi di sini terlihat Kaisaniyah sudah mulai
berhasil dibungkam oleh Abbasiyah. Dan karenanya mungkin lama-kelamaan Kaisaniyah ini dianggap punah. Atau sebetulnya Kaisaniyah itu ya memang tidak ada, karena mereka sejatinya menerima keimaman dari Imam Ali Al-Sajjad, Imam Muhammad Al-Baqir, dan Imam Ja'far Al-Shadiq. Dan ini masih ada Imam Ja'far Al-Shadiq, yaitu 762 ya. Kabarnya sekitar 200 hingga 300 orang tewas dibantai di dalam peristiwa Karbala II ini. Dan Muhammad Al-Nafs Al-Zakiyah dipenggal. Sehingga itulah sebabnya disebut sebagai Karbala II. Karena ini sangat mengerikan, banyak sekali anggota keluarga dari keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, dari Imam Hasan khususnya, yang dibunuh. Begitu. Dan ini tidak meredupkan semangat dari Wangsa Hasan untuk memimpin bagian dari faksi Ali yang tetap ingin melawan pengkhianatan dari Abbasiyah. Jadi kalau kita membayangkan atau mengimajinasikan bahwa pada masa revolusi Abbasiyah itu dalam faksi Ali terdapat lagi sub-sub faksi yang di dalamnya ada faksi dari yang dipimpin oleh Wangsa Zaid, yang dipimpin oleh Wangsa Hussein, ya kan, Hussein secara umum, even Zaid juga kan ya Hussein ya, tapi sekarang kita pecah-pecah aja deh. Wangsa Zaid, kemudian Wangsa Hasan. Ini kenapa kebelik? Waduh. Apa ini kebelik? Wah. Sebentar. Oke. Ada Wangsa Zaid, ada Wangsa Ali Al-Sajjad, ada Wangsa Hasan, gitu kan. Terus ada faksi di sini lebih kepada yang bukan secara biologis mungkin ya. Ada Kaisaniyah, gitu kan. Nah, kemudian ada yang disebut Zaidiyah, gitu kan. Nah, ada banyak ya. Mereka berkolaborasi dengan faksi-faksi lain, misalnya dari kelompok orang Persia yang Muslim, dari kelompok agama-agama lain yang kecewa dengan pemerintahan Umayyah. Tapi pada 762 ini yang bangkit, yang tersulut adalah Wangsa Hasan yang berani tampil begitu ya. Itu berarti sekitar 12 tahun dari berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Dan saat itu Abbasiyah sudah dipindahkan dari Kufah, ibu kotanya, ke Baghdad. Nah, kita akan fast forward. Fast forward itu apa bahasa Indonesia? Kita akan percepat ya. Karena ini sudah saya bacakan kemarin. Nah, pada masa pemerintahan putra Khalifah Al-Mahdi yang bernama Al-Hadi, ini namanya seperti nama bapak saya ya. Ada setidak-tidaknya, saya lihat dulu ini, saya lupa soalnya, sama nggak? Satu pemberontakan dari satu faksi Ali. Nah, ini ya yang menarik,
pemberontakan ini juga dilakukan oleh Wangsa Hasan, juga dipimpin oleh Wangsa Hasan, yang mereka ini kadang-kadang dikategorikan memiliki ciri khas atau sifat Zaidiyah gitu ya. Nah, dan mereka dihormati sebagai imam-imam, sepengetahuan saya, mungkin saya salah, seingat saya itu oleh kelompok Zaidiyah. Nah, itu pada tahun 786 di Mekah. Saya ingin lihat ya, soalnya kenapa ini tidak ada di sini, tidak saya tulis. Kadang-kadang saya tidak menuliskannya ya, saya ingat baca apa tapi saya jadi setidak-tidaknya pada masa Abbasiyah itu, awal-awal itu sekitar sampai masa Ahadi mungkin ya, dan juga Harun al-Rasyid, sampai masa Harun al-Rasyid ya. Jadi Al-Mahdi ini punya dua anak yang menjadi khalifah, yaitu Al-Hadi dengan Harun al-Rasyid. Ada dua pemberontakan yang ada yang di Madinah dan di Mekah ya. Nah, yang di Madinah itu rupanya nggak efisien gitu ya, nggak efektif. Itu juga dibantai, ada pembantaian juga yang sangat dahsyat itu, juga sekitar 200 orang. Dan juga di Mekah itu. Nah, ini semua dari Wangsa Hasan yang pemimpin yang di Mekah ini adalah, dia ini masih saudaranya tadi, Imam Muhammad Zakiyatun al-Nafs al-Zakiyah. Saya suka baik, soalnya kan kalau di kalau kita belajar spiritualitas tuh biasanya sebutannya Zakiyatun Nafs. Ini kebalik, al-Nafs al-Zakiyah. Nah, jadi saya harus baik lagi, jangan sampai kebalik namanya ya. Nah, itu jadi dia punya sepupu yang menikah dengan saudarinya, dan ini memiliki seorang anak bernama Hasan yang melawan. Kemudian dia juga syuhada. Tapi saudara dari Imam Muhammad itu, Imam Muhammad al-Nafs al-Zakiyah itu, ada dua yang bernama Idris dan Yahya. Yang Yahya ini berhasil melakukan revolusi lagi ya, mungkin ini saya tulis nggak ya, di Iran lah ya, di wilayah Iran saat ini, namanya Dailam. Di Dailam, nah kalau Idris inilah yang dia berhasil melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Al-Idrisiyah. Seterusnya kelanjutannya adalah Kesultanan Maroko sekarang, yang putra mahkotanya masih muda dan digosipkan punya hubungan rahasia dengan putri mahkota Spanyol. Saya ketawa membaca gosip itu. Kadang-kadang memang seru ya, terhibur ya kita mendengar gosip-gosip itu, walaupun itu mungkin 80% nggak benar, tapi itu seperti dongeng kan, kita seperti nonton film
putri mahkota dengan putra mahkota menikah mempersatukan dua kerajaan gitu kan, Disney banget gitu ya. Dalam kenyataannya itu mungkin sulit sekali terjadi gitu kan. Dan yang menarik, Yahya ini di Yaman, terus kemudian dia ke Dailam gitu kan. Dia katanya berhasil mengislamkan gitu kan, mengubah agama rakyat orang-orang di wilayah Dailam di Iran itu, tadinya Majusi, tadinya Mani, kebanyakan Majusi dan mungkin Mani, menjadi Islam. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai Ansor Mahdi, jadi para penolong Imam Mahdi. Jadi Imam Yahya dianggap juga sebagai Imam Mahdi gitu kan. Jadi saya kalau membaca hal-hal seperti itu, saya sering ini karena insting kesejarahan saya ya, saya belajar sebagai ilmu sejarah. Jadi saya tidak melihat seperti orang-orang yang belajar agama gitu kan, saya usul fikih atau akidah dan kitab-kitab klasik untuk sebagai apologetik gitu ya. Saya melihatnya begini, itu kan tadi ada nama Muhammad Al-Nafs Al-Zakiyah, kemudian ada nama Ansar Al-Mahdi, dan pada masa ini tampaknya mulai banyak diproduksi hadis-hadis yang menyebut nama-nama ini. Dan Imam Yahya ini pergi ke Yaman. Saya mencoba melihat kaitan-kaitannya, bahwa apakah hadis-hadis mengenai Imam Mahdi yang diviralkan pada masa Abbasiyah sesudahnya itu berhubungan dengan mereka, atau mereka kemudian menggunakan nama-nama itu untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang yang tadinya menggerakkan revolusi Abbasiyah, ya kan? Atau memang mereka ini adalah pola pertama dari yang disebut di dalam hadis-hadis itu. Kalau kita melihat hadis-hadis, maka bisa menggunakan seperti ketika melihat Injil Wahyu, apakah secara preterisme, ataukah secara futurisme, ataukah secara historisisme. Hadis-hadis yang mesianik itu ya, kebanyakan orang melihatnya secara futurisme, seperti kepada Injil Wahyu juga banyak orang cenderung futurisme. Jarang orang melihatnya secara preterisme. Tadi yang saya katakan tadi, yang bagian pertama, bahwa siapa tahu itu menggunakan nama-nama itu kemudian disampaikan kembali untuk memberi semangat dan menceritakan, membuat masa depan, menanamkan dalam pola-pola itu saya menggunakan metode preterisme. Tapi kalau saya menggunakan metode historisisme, maka itu yang kedua tadi, ini adalah pola. Yang pertama adalah Wangsa Hasan, setidaknya yang dahsyat itu 3 gelombang, mungkin ada banyak, tapi yang 3 gelombang ini sangat dahsyat, dan mereka menunjukkan penggenapan pola nubuatan yang pertama mengenai Imam Mahdi. Nah, karena sepanjang masa ini toh sudah setidak-tidaknya 80 tahunan lah ya, atau ya mungkin hampir 90 atau 100 tahun konsep Imam Mahdi ini dikenal akrab di dunia Islam. Jadi itu bukan konsep yang baru pada masa setelah Imam Hasan al-Askari, no. Itu sudah ada pada masa yang seperti saya katakan di dongeng-dongeng awal, pada masa setidak-tidaknya
Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Begitu ya. Jadi ini menarik karena Angsa Hasan kemudian saya pikir ya, banyak yang di Yaman itu kemudian nanti akan berkembang menjadi, mungkin ya, sebagian berkembang menjadi Zaidiyah dan sebagian lagi kemudian menjadi pengikut Syafi'i, karena kabarnya Imam Yahya itu merupakan mursyid dari Imam Syafi'i. Dan corak keislaman kita sangat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Corak keislaman di Indonesia itu saat ini setidaknya setelah masa Wali Songo itu sangat dipengaruhi oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i. Belum tentu seperti Imam Syafi'i soalnya gitu kan. Mazhab Syafi'i sendiri disumbangkan dari karya-karya Imam Syafi'i gitu kan. Jadi harus spesifik gitu ya. Nah, tadi tuh saya sebelum dongeng tuh saya sempet tuh menonton satu channel favorit saya, Let's Talk Religion, yang menyampaikannya namanya Philip Holmes. Dia sangat bagus kalau menyampaikan antropologi agama atau studi-studi agama. Menyampaikan tentang itu serial Dune dan film Dune, yang ada nama sosok karakter ya Mahdi gitu kan. Dia cerita tentang agama-agama di itu dunia fantasinya yang siapa pengarangnya namanya Thomas Herbert kalau nggak salah. Serial itu tadinya tapi jadi film. Anak perempuan saya yang sulung juga menyuruh saya menonton film itu. Mama tonton dong, ini nanti di mana? Masih pakai VPN nontonnya mama. Saya agak gaptek, jadi saya belum sempat nonton film itu. Walaupun saya penasaran kayak apa sih itu film yang merangkum serial Dune. Itu mungkin seperti film Harry Potter merangkum serial Harry Potter gitu ya. Mama nonton itu, ada tentang Mahdi menurut dunia fantasinya Herbert itu. Saya tertarik ketika melihat itu. Sebetulnya benar yang disampaikan oleh Philip Holmes itu ya, reviewnya dia ya, analisis ini bukan tentang film. Soalnya saya belum pernah menonton filmnya, soalnya saya belum pernah membaca bukunya, jadi saya reviewnya si Philip Holmes, bahwa agama itu yang Mesianik itu memiliki sisi kelemahan yang berbahaya, yaitu mengontrol dan mengendalikan orang menjadi kultus. Itulah yang kita lihat pada masa sekarang. Dengan banyaknya orang mengklaim dirinya sebagai Mahdi, Mesias, Yesus, Avatar, lagi Nabi baru gitu kan, Rasul baru gitu kan. Nah itu kan kemarin juga saya sudah bahas ya, bagaimana kita menganalisis wahyu itu beneran nggak sih gitu berasal dari Allah, dan apalagi itu beneran nggak sih kalau secara rumpun pohon hayat Nabi Ibrahim, Nabi Enoch gitu kan, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, itu bener nggak sih gitu kan, satu rumpun itu gitu kan ya. Bener banget yang disampaikan oleh Philip Holmes itu. Dan yang menarik yang disampaikan Philip Holmes itu, ternyata di dalam cerita itu ada tentang bagaimana
itu ada apa, rempah-rempah gitu kan, ada tentang kekuasaan karena menguasai rempah-rempah. Kenapa yang dipilih oleh penulis itu rempah-rempah? Itu saya kemudian nggak seperti Philip Holmes memikirkannya. Saya ketika itu mengingatnya justru langsung ke Nusantara. Pasti ini penulisnya tahu sejarah Nusantara. Atau setidaknya India, setidaknya Ethiopia yang membawa rempah-rempah. Ini saya nggak kepikiran seperti Philip Holmes saja. Saya sepertinya memang harus menonton film ini dan membaca, setidaknya menonton ya. Kalau membaca kayaknya nggak tahu di mana beli bukunya, itu kan buku bahasa Inggris dan mungkin dilarang juga di Indonesia buku seperti itu yang menyebutkan ada agama namanya Zen Sunni, Buddhism, bagi pokoknya dia mencampur-campurkan nama-nama agama, terus dia mencampur-campurkan nama kitab gitu. Mungkin itu akan membuat shock orang-orang di Indonesia gitu kan. Jadi saya langsung teringat rempah-rempah. Karena rempah-rempah lah, mungkin karena rempah-rempah lah, maka ada babakan baru di dalam dunia manusia, yaitu imperialisme, kapitalisme, dan juga industrialisasi. Babakan baru yang lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin hanya memikirkan emas, besi, ya, logam. Babakan berikutnya adalah rempah-rempah, dan ternyata di wilayah rempah-rempah ini terdapat juga mineral-mineral yang dicari itu. Dan baru nanti babakan berikutnya, baru seperti yang dipikirkan oleh Philip Holmes itu, yaitu minyak gitu kan, gas mungkin. Dan itu pun juga bisa dijumpai di wilayah-wilayah yang terdapat rempah-rempah. Ini menarik ya. Dan saya selalu berpikir bahwa ada beberapa hal mengapa Islam bisa sukses secara imperialis konsensus. Ini secara imperialis konsensus ya. Pertama itu karena adanya wabah, wabah Justinus. Kedua karena rempah-rempah. Dan ketiga tentu saja karena mereka berhasil memanfaatkan berbagai situasi dan pintar secara strategi untuk berada di pihak yang mana di dalam satu peperangan, atau kemudian malah misalnya ketika masa Umar bin Khattab itu mulai tuh menguasai wilayah pos-posnya jalur dagang Radan itu yang di Persia, dan Persia ketika itu sedang perang di antara mereka sendiri, dimanfaatkan itu. Jadi kalau tempat itu lengah, dia bisa memanfaatkannya. Itu ada beberapa hal ya, yang membuat kesuksesan imperialis konsensus Islam. Sedangkan imperialis konsensus Kristen, kesuksesannya iya karena dia berhasil mula-mula mengambil alih jalur dagang rempah-rempah itu yang pada masa abad pertengahan itu sudah tidak seperti sebelumnya yang mereka berhasil mengacak-ngacak divide et impera gitu kan. Salah satu pelopornya tentu saja adalah Portugis dan kemudian Spanyol gitu kan.
Saya kemarin mengatakan bahwa ketika Islam menjadi agama rakyat di wilayah Persia dan kemudian mereka itu menjadi imperialis konsensus yang memapankan Islam, dan banyak orang yang benar-benar berada di tarekatnya Islam itu tindas, dan mereka berusaha untuk menuntaskan transmisi di wilayah itu, maka mereka melakukannya dengan aktif di bidang sains dan teknologi yang dimulai oleh Imam Ja'far as-Shadiq. Dan kebetulan juga karena etosnya bangsa Persia itu adalah etos yang mencintai sains dan teknologi. Anggaplah orang Persia itu kayak orang yang, kalau kita punya murid yang banyak gitu ya, di antara semua murid itu namanya Persia, oh dia sebenarnya pokoknya dia sebenarnya biologi, fisika, kimia. Nah terus di antara murid-murid itu ada tuh yang namanya Nusantara. Islam menjadi agama rakyat di berbagai wilayah suku-suku di Nusantara, pulau-pulau Nusantara. Tapi yang namanya Nusantara itu dia nggak terlalu minat sama fisika, kimia, biologi, nggak minat. Mereka minatnya kepada kesenian, mereka minatnya kepada kesusastraan, gitu kan. Ini saya kembali saya tegaskan, saya ini terinspirasi oleh statusnya Ana Masrur ya, dan itu benar yang disampaikan. Jadi karena itu orang Nusantara ketika mereka menerima Islam, mereka tidak mengembangkan sains dan teknologi seperti halnya di Persia. Satu hal ya. Dan kedua, tempat di Indonesia ini sudah cukup nyaman, sudah relatif damai, jadi mereka nggak merasa perlu untuk terlalu memikirkan militer gitu ya. Mungkin ada, tapi tidak seperti yang di Timur Tengah, tidak seperti yang di Eropa. Walaupun kita memiliki satu teknologi kapal-kapal yang besar dan lain sebagainya, itu karena kebutuhan kita. Itu bukan karena seperti minat yang bagaimana ya. Mungkin teknologi yang justru dikembangkan adalah teknologi seperti arsitek. Itu kan karena berkaitan dengan seni rupa ya. Kesenian ya, sangat erat kaitannya. Dan maka bolehlah kita menemukan berbagai situs gitu kan. Tapi itu bukan majornya kita gitu. Itu sama seperti begini. Ada nih seorang namanya Nusantara, dia nggak begitu suka fisika, kimia, biologi. Dia sukanya seni, tapi kan demi dia memenuhi hobinya dia, minatnya dia, pekerjaannya dia belajar menjahit. Menjahit itu butuh skill, butuh bisa tahu hitung-hitungan. Kemudian dia juga belajar bagaimana caranya membuat panggung. Biar dia bisa mementaskan drama, mementaskan tarian. Baju bisa dia gunakan untuk fashion supaya dia terlihat indah saat mementaskan tarian. Atau dia tentu perlu tahu skill matematika untuk memahat patung supaya terlihat presisi seperti seseorang. Hal-hal seperti itulah ya. Itulah ciri khasnya Nusantara, agak beda dengan Persia. Tentu saja di Persia itu dia juga mengembangkan kesenian, kesusastraan, dan juga sangat luar biasa. Tapi sekali lagi itu seperti cara mereka mengekspresikannya dirinya gitu kan.
dan bahasa Persia bisa menjadi satu bahasa yang dianggap bahasa elitnya orang Islam pada masa Utsmaniyah, itu gara-gara masa Abbasiyah ini. Nah, karena itu masa Abbasiyah ini dianggap sebagai reinkarnasi dari tanduk kedua yang disampaikan di dalam kitab Daniel, yaitu the second Persia. The second Persia. Jadi ini Persia yang kedua, tapi di dalam wajah Islam. Dan perlu diketahui bahwa para ilmuwan, para teknokrat yang sangat terkemuka di masa Abbasiyah itu, pada masa Abbasiyah itu adalah orang-orang keturunan Persia, bukan orang-orang Arab. Apa itu pun perlu dipahami ya, apakah wilayah Yaman itu saat itu sudah dianggap sebagai wilayah Arab? Karena wilayah Yaman pun pada masa itu sudah memiliki kota-kota yang modern pada masanya. Kalau kita lihat kota Sanaa, kota Aden itu ya, dan kota Aden adalah satu kota yang penting yang akan menghubungkan dengan kota pelabuhan Barus gitu kan. Itu sudah sangat modern pada masa Abbasiyah itu, dan bahkan mungkin sebelumnya. Jadi saya menyampaikan ini hanya untuk menegaskan bahwa jangan sampai kita itu sombong mentang-mentang kita bilang Nusantara itu hijau, indah, kita sudah punya Borobudur pada tahun abad sekian, kita sudah punya Ratu Sima pada abad sekian. Memangnya di Gurun itu sudah ada bangunan-bangunan? Sudah ada dong. Enggak, sudah ada. Jadi kita tidaklah perlu sombong gitu kan. Jangankan hanya di Nusantara atau di Arabia, di Yaman, di Amerika pun sudah ada kan bangunan-bangunan yang megah dari suku orang-orang Aztec dan Maya gitu kan. Bahkan juga orang-orang Afrika yang dia bisa membangun rumah-rumah dari sumber daya yang ada di tempatnya sendiri, dan rumah itu sampai sekarang aja masih ada. Dia tidak punah. Artinya itu satu teknologi yang sangat luar biasa. Nah, peradaban itu jangan hanya dilihat dari apa yang fisikal. Nah, peradaban Nusantara, karena sifatnya si orang Nusantara yang seperti itu, maka peradaban Nusantara itu bisa disebut maju karena justru dari kesusastraannya, dari keseniannya, dari kebudayaan. Kesusastraan itu tidak hanya yang tertulis, tetapi juga yang diucapkan. Seni teater, ya kan, seni drama, pantun. Memangnya mudah ngomong pantun, ya kan? Misalnya dari Cikini ke Gondang Dia, aku begini karena dia. Nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Apa sih maksudnya dari Cikini ke Gondang? Bisa berhubungannya? Memang nggak ada, tapi ternyata itu ada cara membuatnya sendiri, belajarnya sendiri gitu kan. Cikini aku begini, Gondang Dia gara-gara dia. Coba perhatikan, itu ada rimanya, dan itu nggak perlu tertulis, tapi itu lisan, dan itu satu peradaban. Peradaban itu bukan hanya candi, bukan hanya reruntuhan situs yang hilang, bukan hanya karya-karya yang sudah dituliskan, tapi juga pantun, nyanyian, dongeng seperti saya malam ini. Seandainya dulu itu sudah ada seperti yang saya saat ini bisa live, maka sungguh luar biasa. Makanya kalau di Indonesia sekarang ini viralnya adalah TikTok, orang senang melakukan konten, YouTube orang senang melakukan, ya karena itu. Nggak, emang sifatnya seperti itu. Coba tanya teman sahabat saya yang bernama Noni Rimbun, secara pace bangsa Nusantara itu diantara sifatnya adalah sifat seniman dan sifat yang suka tampil di panggung. Begitu. Bukan sifat seperti yang sama dengan orang Cina, dengan orang Persia, Iran gitu.
itu sama seperti satu kelas lah, nggak semua anak itu senang pelajaran matematika, nggak semua anak juga senang pelajaran bahasa gitu kan, nggak semua anak senang pelajaran sejarah, nggak semua anak senang pelajaran kimia. Contohnya saya itu goblok banget soal matematika. Terus tapi saya kalau pelajaran bahasa saya sangat antusias. Itu bahasa sesusah apapun saya senang. Asalkan kalau udah masuk ke tata bahasa saya udah kesel, karena tata bahasa itu mirip matematika. Saya lebih suka kalau guru itu menyuruh saya, udah kamu tugasnya belajar, tugasnya hari ini adalah membuat cerita di dalam bahasa Perancis. Saya seneng, walaupun saya nggak itu bahasa yang asing banget buat saya nggak pernah mengucapkan, tapi saya seneng. Tapi kalau udah disuruh perubahan kata Perancis ini, nggak suka saya. Itu anak itu kan berbeda-beda, itu Indonesia juga, nggak usah lah kita meniru-niru yang lain. Harus peradaban itu adalah candi, gedung gitu kan, karya filsafat seperti di Yunani. nggak usah gitu kan. Ya kan, kalian aja nggak mau kan disama-samain. Kalian harus bisa sejarah dan filsafat seperti saya, nggak mau juga kan begitu. Nah, begitu juga bangsa-bangsa ya. Ini kayaknya saya sudah mulai mantul menceritakan tentang Wangsa Hasan di beberapa paruh dari masa Abbasiyah yang akan saya akhiri. Kemarin sudah saya akhiri ketika Imam Musa Al-Kazim diracun di dalam penjara Harun Ar-Rasyid, dan Harun Ar-Rasyid yang meninggal digantikan oleh Al-Amin putranya. Dan ada 2 orang dari putra Al-Mahdi yang menjadi khalifah, yaitu Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid, dan mereka berdua adalah anak dari Kaizuran yang dikenal sebagai perempuan yang berhasil naik kelas gitu kan. Dia dari seorang budak, dia berhasil menjadi ibu suri. Itu sesuatu yang dipelopori oleh dirinya. Tadinya budak itu tidak punya hak anak-anaknya bisa menjadi seorang khalifah, tapi itu kemudian dia yang mempelopori. Dan juga saya pikir pada masa Kaizuran ini dipelopori lah model harem-harem, dan kemudian khalifah-khalifah itu sebaiknya tidak menikah dengan putri bangsawan, karena Al-Mahdi itu punya 2 istri. Istri pertama adalah putri dari Al-Mansur, namanya Raita, dan harusnya kan anaknya Raita ini yang jadi khalifah, tapi dengan pesonanya gitu kan, dengan kekuatan politiknya gitu kan, Kaizuran ini berhasil mempengaruhi suaminya Al-Mahdi, sehingga Al-Hadi yang naik tahta, kemudian nanti anaknya yang lain bernama Harun Ar-Rasyid naik tahta. Dan konon cerita cerita 1001 malam yang ada Syahrazadnya, Syahrazad itu terinspirasi oleh Kaizuran ini. Jadi menurut dongeng ada 3 perempuan seperti Kaizuran ini, yang 2 anaknya bisa menjadi khalifah. Yang pertama adalah Waladah pada zaman Umayyah. Saya lupa dia itu anaknya siapa aja, Sulaiman sama Walid 2 kalau nggak salah. Terus Kaizuran, terus nanti Qasem nanti masa Utsmaniyah. Dan harem pada masa Utsmaniyah ini mengembangkan harem yang sudah dibentuk mungkin oleh pada masa Kaizuran itu. Jadi Kaizuran ini sebetulnya mungkin ada seperti role modelnya Qasem dan Hurrem lah. Yang kita tahu ya, cita-cita Qasem dan Hurrem, wanita yang dari budak kemudian menjadi penguasa di bait raya. Dan khalifahnya mungkin bukan
Ahmadi, bukan Harun Ar-Rasyid, bukan Ahmad Hadi, atau bukan juga Sulaiman, bukan juga Salim, atau bukan juga siapa Ahmad, tapi atau Ibrahim, atau siapa satu lagi sih, Kasim ya. Itu tapi khalifahnya adalah Kaizuran, Hurrem, dan Qasem. Ya, saya sendiri suka amazingnya, kok saya bisa apa sih nama-nama itu. Saya juga susah payah menghafal nama-nama itu, karena dulu kalau kuliah sejarah itu memang tantangan terberat itu menghafalkan tahun dengan nama. Dan dan makanya kalau ada ujian open book gitu, paling seneng karena itu bisa melihat tahun, itu bisa melihat nama itu dieja dengan benar. Tapi satu ketika ada ujian, dosennya itu sangat killer. Kamu itu tidak boleh melihat buku. Tugas ujiannya adalah sebutkan nama orang ini dengan spelling yang benar. Tokoh ini dengan nama spelling. Kita kan tahu ya, misalnya tokoh yang melawan Diponegoro misalnya siapa-siapa. Pada tahun berapa? Tuh. Terus itu nama orang Belanda lagi. Bagaimana kita ya? Itu nggak bisa kan lihat Wikipedia, nggak bisa lihat Google. Zaman segitu kan tidak ada ya, bawa HP lihat Google. Wikipedia nyontek itu nggak bisa kan. Ini yang paling stres tuh, ngapalin nama, ngapalin juga harus inget cara mengejaknya dengan baik gitu dan benar gitu kan. Itu ya. Maaf saya jadi ngantuk juga karena kemarin nggak mendongeng gitu kan ya. Mungkin itu, oh iya, saya punya satu, sebelum saya tutup nih, ada satu pertanyaan dari sahabat saya, Jaka El Barani. Kapan sih kongsi Quraisy ini kira-kira menghilang? Jadi menurut saya ketika Konfederasi Islam Konsili Sakifah ini berhasil direbut oleh Umayyah, maka kongsi dagang Quraisy ini pelan-pelan menghilang dan anggaplah dia tidak punya nama lagi gitu kan. Atau namanya sudah menjadi Islam. Jadi siapapun pada masa itu yang kemudian bergabung dengan Umayyah atau Zubairiyah atau Imam Muhammad Al-Hanafiyah atau kaum Khawarij yang saat itu dipimpin oleh Najdah, Ibn Abnir ya misalnya, itu sudah disebut Islam. Nah, tapi kongsi-kongsi yang dia masih nggak mau bergabung dengan Islam atau tidak mau ikut tarekat dan gerakan Islamnya, maka di dalam catatan sejarah dia mungkin masih dikenal sebagai Radan, itu masih disebut Radan itu. Dan mungkin mereka ini orang-orang, diantaranya adalah orang-orang Yahudi di Yaman dan orang-orang yang Yahudi yang Khazar itu. Jadi sudah berdasarkan kepada afiliasi itu, karena seperti yang saya katakan, pada masa Abdul Malik itu terutama sudah membedakan dirinya dengan kekristenan dengan Yudaisme secara imperialis konsensus. Makanya kemudian tidak boleh melakukan misalnya pernikahan beda agama. Nah, kalau nggak ribet gitu kan. Jadi kalau sudah menjadi satu agama berdasarkan konsensus aja ataupun berdasarkan imperialis aja, maka ada banyak peraturan yang membatasi supaya dengan mudah diketahui bahwa ini adalah anggota kita, ini adalah yang orang yang perlu kita lindungi, ini harus kita kontrol, seperti tadi yang disampaikan oleh Philip Holm itu. Nah, cuma mungkin yang tidak dilihat oleh orang
ada masa munculnya Imam Mahdi yang pertama, kemudian munculnya Imam Mahdi yang dianggap Imam Mahdi yang kedua, yang dianggap Imam Mahdi pertama, dianggap Imam Mahdi ketiga gitu kan, dan seterusnya. Sebetulnya dasarnya itu kan adalah untuk mengeluarkan dari penindasan, dari imperialisme. Kata Edward Said, semua imperialisme itu ingin melakukan penjajahan, ingin menguasai kita, dia ingin menaklukkan gitu kan. Gak ada imperialisme itu yang benar-benar ingin mencerahkan dan sebagainya. Baguslah kata-kata Edward Said itu. Nah, karena itulah maka tujuan dari hadirnya sosok-sosok seperti Imam Mahdi dan Mesias, tidaknya itu menurut the beloved and I, menjatuhkan tanduk-tanduk seperti yang pernah saya katakan itu dari Zakaria pasal pertama ayat 20 hingga 22. Itu awalnya. Tapi tentu saja ketika kemudian suatu agama itu menjadi satu agama yang viral dan official, maka ada pihak-pihak yang ingin melawan yang official, ingin melawan yang imperialis. Ada kalanya terjerumus dengan orang-orang yang memanfaatkan konsep-konsep Mahdi, Mesias, atau adil dan sebagainya, Nabi, Rasul itu untuk cult atau kultus atau cult bahasa Inggrisnya, sehingga mengeksploitasi jemaatnya secara finansial, secara seksual, secara apapun lah, secara yang dia tidak lagi seperti pada kitohnya itu, apa itu Mahdi, apa itu Nabi, Mesias, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk saat ini, karena sudah terdengar azan subuh dan di wilayah Bogor dan sekitarnya azan subuh menurut Sunni. Jadi saya ingin mengajarkan kita semua untuk menerima berbagai versi Islam, yang Islam itu nggak cuma satu. Inilah bedanya saya dengan Gus-Gus dan kiai-kiai dan habib-habib yang lain. Itu mohon maaf jika ada salah-salah. Selamat berpuasa bagi yang sudah mulai berpuasa. Billahi fisabilillah haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinda.